Berikutnya kita akan bahas pokok-pokok hukum acara perdata, kelanjutan dari pokok-pokok hukum acara pidana. Ya, ada perbedaan yang mendasar bahwa di dalam hukum acara perdata, ya, semua dilakukan secara subjektif, jadi atas kemauan para pihak, ya, bukan atas kemauan negara. Apabila di dalam hukum acara pidana, apabila ada orang yang terbunuh, maka negara secara otomatis langsung bersifat aktif. Sedangkan di dalam hukum acara perdata, pengadilan dalam hal ini bersifat pasif, hanya menunggu. Hakim itu hanya menunggu perkara yang datang ke pengadilan untuk diajukan sebagai suatu perkara perdata. Oke. Nah, di dalam pokok-pokok hukum acara perdata yang perlu dikenal pertama kali adalah perkara perdata itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan perkara perdata? Ada dua bentuk dalam perkara perdata, ya, yaitu permohonan, ya, dan yang kedua adalah sengketa. Ya, ini adalah perkara perdata. Perkara perdata yang pertama, permohonan, adalah terdiri hanya satu pihak. Misalnya permohonan untuk adopsi, permohonan untuk menetapkan sebagai ahli waris, permohonan untuk menetapkan sebagai wali dari seorang anak atas hak-hak tertentu dari anak itu. Ya, ini permohonan. Maka munculnya dari permohonan itu adalah penetapan hakim, bukan putusan, ya. Penetapan hakim tentang status tertentu dari permohonan itu. Ini hanya satu pihak. Kemudian sengketa, ya, ini terdiri dari dua pihak, ya. Maka seringkali sengketa itu apabila sudah masuk ke dalam pengadilan disebut sebagai gugatan. Nah, maka ada dua pihak pada bentuk perkara perdata sengketa, yaitu penggugat, ya, dan tergugat. Nah, gitu ya. Ini keduanya perkara perdata. Hasil akhir dari sengketa, ya, dari proses pengadilan terhadap perkara sengketa ini adalah putusan. Ya, putusan. Yang permohonan adalah penetapan. Nah, penetapan sebagai anak adopsi, penetapan sebagai wali dari seorang anak di bawah umur. Kemudian kalau sengketa hasilnya adalah putusan. Putusan itu kemudian dilaksanakan sebagai eksekusi. Ya, oke. Nah, selanjutnya pada hukum acara perdata perlu diperhatikan tentang kewenangan relatif dari pengadilan-pengadilan negeri yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan atau yang dimohonkan. Nah, untuk permohonan misalnya apabila penetapan warisan itu berada di kota yang berbeda-beda, ya, ahli waris ini berbeda-beda kotanya, maka berdasarkan kesepakatan harus ditetapkan pengadilan mana yang akan dipilih oleh para pihak untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris. Apabila misalnya tentang penetapan wali atau adopsi ditetapkan berdasarkan domisili, maka ke pengadilan yang sesuai dengan domisili pemohon. Nah, sengketa, ya, dalam sengketa misalnya objeknya adalah sengketa tanah, maka yang menjadi pengadilan negeri yang berwenang secara hukum adalah tempat objek yang disengketakan. Itu yang utama, ya. Tempat objek yang disengketakan. Misalnya tanahnya ada di Jakarta Selatan, maka ke pengadilan Jakarta Selatan. Mengenai kewenangan relatif harus diperhatikan dalam hukum acara perdata, ya. Nah, kemudian yang membedakan dengan hukum acara pidana, ya, adanya asas berperkara dengan biaya. Ya, berperkara dengan biaya. Berbeda sekali dengan hukum acara pidana yang tanpa biaya semua ditanggung oleh negara. Dalam hukum acara perdata berperkara harus dengan biaya. Ada perskot perkara. Nah, logikanya adalah berkaitan dengan ruang lingkup di dalam hukum perdata. Hukum perdata asasnya adalah kebebasan berkontrak. Orang boleh melakukan perjanjian apapun tanpa harus memperhatikan apakah ada peraturan perundangannya atau tidak. Tidak ada peraturan perundangan juga orang boleh melakukan perjanjian.
maka ya berdampak pada proses peradilan apabila terjadi perselisihan dari suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dia harus membayar apa yang dia sepakati dengan pihak lain. Nah, membayar pengadilan bukan berarti membayar hakimnya atau membayar gedung atau apapun fasilitas yang disediakan negara. Bentar, saya minum dulu ya. Aduh.